Ada satu peribahasa yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan sangat tampak. Peribahasa ini memiliki arti bahwa kebenaran yang dilakukan oleh seseorang tidak kita dibicarakan, namun kesalahan yang sangat kecil sering kita permasalahkan. Peribahasa ini menunjukkan bahwa kita sering berfokus pada orang lain. Bahkan kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan sering kita permasalahkan. Kita juga sering menganggap bahwa orang lain adalah penyebab kegagalan yang kita hadapi sekarang. Padahal itu semua belum tentu benar. Bisa jadi kita adalah penyebab utama dari segala kegagalan yang ada. Berikut adalah 5 alasan yang membuktikan bahwa kita adalah musuh terbesar bagi diri sendiri. Yang pertama adalah keyakinan diri yang lemah adalah musuh berbahaya. Kita mungkin merasa kesal ketika orang-orang di sekitar kita tidak mempercayai suatu pekerjaan atau kesempatan untuk berkarya. Secara cepat, kita akan berpikir bahwa mereka tidak suka jika kita sukses atau mereka tidak mau berbagi peluang emas dengan kita. Padahal mereka tidak menawarkan peluang emas dan kita tidak menunjukkan keyakinan yang kuat di hadapan orang lain. Terkadang kita harus mencoba melakukan apa yang menurut kita tidak bisa dilakukan, sehingga saat kita berhasil melakukannya, kita akan tersadar bahwa sebenarnya kita bisa melakukannya dengan baik. Semua bentuk kesuksesan berasal dari dalam diri sendiri, karena kesuksesan adalah sesuatu yang perlu diraih, bukan sesuatu yang akan diberikan secara gratis oleh orang lain. Yang kedua adalah harapan yang konstan adalah musuh berbahaya. Di dalam hidup, segala sesuatu tidak bisa berjalan dengan konstan. Perubahan akan selalu datang silih berganti, sehingga harapan-harapan yang kita miliki juga tidak bisa konstan. Pasti akan mengalami perubahan. Sebagai contoh, dulu mungkin kita akan berpikir bahwa bekerja sebagai pegawai pemerintah adalah pekerjaan yang sangat kece. Namun, seiring perkembangan zaman, bisnis startup semakin merajalela. Kita akhirnya memutuskan untuk mendirikan bisnis startup kita sendiri dan menjadi pemimpin startup tersebut. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan takdir memang berkata lain, kita akan merasa kecewa dengan kenyataan ini. Bukan hanya itu, kita juga akan kehilangan semangat hidup, demotivasi, dan berhenti untuk melangkah maju. Akibatnya, kita tidak bisa menjadi sukses hanya karena terhambat dengan harapan-harapan yang konstan dari diri sendiri. Yang ketiga adalah obsesi yang berlebihan adalah musuh berbahaya. Kita semua pasti punya obsesi. Namun terkadang obsesi berlebihan yang kita miliki malah akan menjadi bumerang tersendiri. Ketika kita tidak dapat memenuhi obsesi yang terlalu tinggi, kita cenderung mengidentifikasinya sebagai sebuah kegagalan. Sebagai contoh, saya memiliki target untuk mendapatkan 5 klien baru di bulan ini. Tetapi di akhir bulan, saya hanya mendapatkan 2 klien baru. Sedangkan 3 klien lainnya menolak untuk bekerja sama dengan perusahaan saya. Obsesi yang berlebihan membuat saya hanya berfokus pada jumlah klien yang gagal saya dapatkan. Bahkan saya lupa untuk bersyukur karena sudah ada 2 klien yang akhirnya mau bekerja sama dengan perusahaan saya. Dengan kata lain, obsesi yang terlalu tinggi telah membuat saya melihat kegagalan ada di mana-mana. Padahal apa yang saya anggap gagal belum tentu kegagalan secara total. Memiliki tujuan hidup itu baik. Namun ketika tujuan sudah berubah menjadi obsesi yang berlebihan, maka obsesi akan berubah menjadi musuh yang berbahaya. Yang keempat adalah terlalu memaksakan kehendak adalah musuh berbahaya. Memaksakan kehendak juga bisa menjadi musuh yang berbahaya bagi diri sendiri. Bahkan bagi orang-orang di sekitar kita, ketika banyak rekan kerja, klien, mitra bisnis, atau pelanggan yang lari dan menjauh dari diri kita, kemungkinan besar penyebabnya datang dari diri kita sendiri. Ketika kita memaksakan segala sesuatu harus berjalan sesuai kehendak kita,
ini hanya akan membuat hidup kita menjadi lebih susah. Apalagi jika hal ini membuat orang lain juga merasakan kesusahan, orang-orang di sekitar kita akan enggan untuk berinteraksi dengan kita. Akibatnya, kita akan semakin kesusahan untuk mendapat berbagai peluang emas. Di pembahasan terakhir adalah terlalu lama di zona nyaman juga bisa menjadi musuh berbahaya. Tanpa disadari, kita terlalu nyaman pada segala hal yang kita miliki sekarang dan enggan melangkah keluar untuk mengembangkan diri. Kita tidak mau belajar lagi karena kita merasa bahwa semua keterampilan kita sudah memadai. Kita tidak mau mendengarkan para pelanggan karena kita merasa bahwa pelayanan pelanggan yang diberikan sudah sangat baik, atau kita tidak mau memberikan inovasi-inovasi baru. Karena kita merasa sudah menjadi yang paling terdepan. Perasaan nyaman yang berlebihan akan menghambat kesuksesan kita. Tidak ada yang bisa mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman tersebut selain diri sendiri. Musuh adalah lawan yang bisa berwujud sebagai benda hidup atau benda mati. Musuh juga kerap diartikan sebagai sesuatu yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan membuat kerusakan yang merugikan. Musuh tidak hanya menjadi suatu hal yang dapat kita lihat dan rasakan, namun musuh juga bisa menjadi suatu hal yang tidak kita sadari, yaitu musuh terbesar adalah diri sendiri. Setelah mendengarkan ini, saya berharap kita dapat membaca dan mendeteksi musuh terbesar yang ada dalam kehidupan kita. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.